Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas bab tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Dan pada kesempatan ini kita bahas dulu tentang konsep bilangan berpangkat, bilangan bulat. Nah, sebetulnya apa manfaat kita mempelajari materi ini? Nah, mari kita cari tahu dulu ya. Nah, pada saat ini kita tahu bahwa kita berada dalam masa pandemi COVID-19, di mana masa pandemi COVID-19 ini disebabkan karena adanya virus corona. Nah, pada suatu pemberitaan dinyatakan bahwa virus ini berkembang biak dengan cara membelah diri. Nah, ini artinya jika kita misalkan virus itu berkembang biak membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit, kemudian pada pukul 7 itu terdapat satu virus. Nah, berapa banyak virus yang sudah berkembang pada pukul 10.30? Nah, itu baru jam 10.30. Bagaimana dengan banyaknya virus yang sudah berkembang pada jam 3 sore? Nah, tadi kan semakin banyak ya. Nah, untuk menghitung berapa jumlah virus yang sudah berkembang ini, kita bisa memanfaatkan dari konsep bilangan berpangkat ini agar kita lebih mudah untuk menghitungnya. Nah, itu adalah salah satu manfaat dari kita mempelajari materi tentang bilangan berpangkat. Mari sekarang kita mulai membahas tentang konsep bilangan berpangkat. Nah, perhatikan bentuk A pangkat N. Nah, A pangkat N ini, A-nya itu disebut dengan bilangan pokok atau basis. Kemudian N itu disebut pangkatnya atau eksponen dari A. Nah, A pangkat N itu artinya adalah A dikalikan A, dikalikan A, dikalikan A, dikalikan A, dan seterusnya. Nah, sampai berapa banyak? Nah, A-nya ini ya sebanyak N. Itu ya. Jadi, apa yang bisa kita katakan sekarang? Bahwa perpangkatan itu merupakan perkalian berulang dari bilangan yang sama. Kita lihat contoh soalnya. D pangkat 5. Nah, kita tahu tadi bahwa perpangkatan itu merupakan perkalian berulang dari bilangan yang sama. Berarti D pangkat 5 itu sama dengan D kali D kali D kali D kali D sebanyak 5. Nah, sekarang contoh yang kedua. 2 pangkat 5. Kita ulangi bahwa perpangkatan merupakan perkalian berulang dari bilangan yang sama. Berarti 2 pangkat 5 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Nah, itu berapa? Baru kita bisa hitung. Hasilnya adalah 32. Nah, kemudian negatif 2 dipangkatkan 4. Nah, ini berapa? Sama ya, karena dia perkalian berulang bilangan yang sama, berarti negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Hasilnya adalah 16. Nah, sekarang ada lagi negatif 2 pangkat 4. Nah, perhatikan perbedaan soal ini dengan yang C. Di sini ada negatif 2 yang dikurung dan negatif 2 yang tidak dikurung. Nah, untuk negatif 2 yang tidak dikurung, nah berarti perhatikan negatif, kemudian kita kerjakan yang duanya itu dipangkatkan 4. Hasilnya adalah negatif 16. Jadi perhatikan perbedaan antara yang C dan D. Nah, sekarang kita bahas selanjutnya tentang bilangan berpangkat, bilangan bulat positif. Jadi, bilangan kemudian dipangkatkan dengan suatu bilangan bulat positif. Nah, kata bilangan ini itu bisa positif, bisa juga negatif. Jadi kalau misalnya bilangan itu positif, artinya bilangan pokoknya itu bernilai positif. Sedangkan bilangan negatif, artinya bilangan pokoknya itu bernilai negatif. Nah, kemudian untuk pangkatnya.
Di sini pangkatnya adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif pun bisa kita bedakan menjadi positif genap dan positif ganjil. Mari sekarang kita mulai membahasnya satu persatu. Kita perhatikan langsung ke contoh soalnya. Nyatakan perkalian berikut dalam bentuk perpangkatan. Ini masih berhubungan dengan yang konsep bilangan berpangkat, di mana kita lihat P-nya ini perkaliannya berulang sebanyak 6 kali. Jadi ini sama dengan P pangkat 6. Kemudian untuk yang B, udah ya, berarti negatif 3 dipangkatkan 3. Hati-hati dengan tanda kurungnya. Nah, yang kedua ini, nyatakan dalam bentuk perkalian berulang, kemudian tentukan nilainya. Di sini ada 4 bentuk perpangkatan yang berbeda, di mana di sini ada 3 dan negatif 3, yang merupakan bilangan tadi ya, ada yang positif, ada yang negatif. Kemudian kalau kita lihat pangkatnya, itu bilangan bulat positif, ada yang genap, ini 2, dan ada yang ganjil, yakni 3. Nah, sekarang kalau kita lihat 3 pangkat 2, nah kita tahu berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, untuk negatif 3 pangkat 2 berarti sama dengan negatif 3 kali negatif 3 sama dengan 9. Untuk 3 pangkat 3 berarti sama dengan 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Untuk negatif 3 pangkat 3 sama dengan negatif 27. Nah, sekarang berdasarkan contoh di atas, coba perhatikan hasilnya. Bagaimana perbedaan dua bilangan berlainan tanda tadi, jadi 3 dan negatif 3, kalau dipangkatkan bilangan bulat positif genap dan juga dipangkatkan dengan bilangan positif ganjil. Ternyata untuk bilangan yang dipangkatkan genap, ya perhatikan untuk 3 dipangkatkan genap, hasilnya 9, negatif 3 dipangkatkan genap, hasilnya juga 9. Jadi di sini kalau dipangkatkan genap ternyata hasilnya sama untuk yang berlainan tanda, bilangan pokoknya. Kemudian untuk bilangan pokoknya, satunya positif, satunya negatif, kemudian dipangkatkan dengan bilangan bulat ganjil, ternyata hasilnya pun juga berlainan tanda sesuai dengan bilangan pokoknya. Tanda pada bilangan pokoknya. Sekarang kita perhatikan ke sifat bilangan berpangkat bulat positif. Bentuk yang pertama adalah A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi kita lihat di sini pangkatnya dijumlahkan. Kalau kita lihat pada pembuktiannya, kita tahu bahwa A pangkat M itu adalah A dikalikan A sebanyak M faktor. Sedangkan untuk A pangkat N berarti A dikalikan A sebanyak N faktor. Sehingga kalau dijumlahkan semuanya ada M tambah N faktor. Sehingga A pangkat M ditambah A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, kalau kita lihat contohnya, ini ada 4 pangkat 2 kalau dikalikan dengan 4 pangkat 3 itu sama aja dengan 4 kali 4, kemudian dikalikan lagi dengan 4 kali 4 kali 4 sebanyak 3 kali, sehingga kita peroleh 4-nya dipangkatkan 5. Sekarang kita lanjutkan ke contoh sifat yang kedua, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N. Berarti sama dengan A pangkat M dikurangi N. Kita lihat pembuktiannya. Pada A pangkat M, kita tahu bahwa A-nya dikalikan berulang sebanyak M faktor. Kemudian begitu juga untuk A pangkat N. Nah, A pangkat M dibagi A pangkat N, hasilnya adalah tinggal A kali sebanyak M dikurangi N. Atau A pangkat M dikurangi N. Kita lihat langsung contohnya. 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4 berarti sama dengan 5 dikalikan berulang sebanyak 6 kali dibagi dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nah, di sini
kita coret untuk yang sama, sehingga tinggal 5 kali 5. Berarti sama aja dengan 5 pangkat 6 dikurangi 4, sama dengan 5 pangkat 2. Nah, sekarang kita lanjutkan ke sifat yang ketiga, yaitu A pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi N. Nah, ini hasilnya adalah A pangkat M kali N, atau A pangkat MN. Nah, untuk pembuktiannya sama seperti yang sudah. Jadi, untuk A pangkat M, kalau dipangkatkan N, berarti A pangkat M ini dikalikan berulang sebanyak N faktor. Ya, sehingga ada N yang merupakan perkalian berulang dari A pangkat M. Nah, di sini akhirnya diperoleh A dikalikan A dikalikan A dan seterusnya sampai M kali N faktor. Sehingga kita peroleh sama dengan A pangkat M kali N. Kita lihat contohnya. Di sini 7 pangkat 3 dipangkatkan 5 sama dengan 7 pangkat 3 dikalikan 7 pangkat 3 dikalikan 7 pangkat 3 kalikan 7 pangkat 3 kalikan 7 pangkat 3. Jadi sebanyak 5 kali. Nah, untuk 7 pangkat 3 sendiri itu sudah 7 kali 7 kali 7. Nah, ini sampai 5 kali, berarti kita peroleh sama dengan 7 pangkat 3 kali 5. Atau 7 pangkat 15. Itu ya. Nah, sekarang untuk sifat yang keempat. Kalau A kali B dipangkatkan M, nah ini bisa kita lakukan perkaliannya menjadi bentuk A pangkat M dikalikan B pangkat M. Nah, kita lihat contohnya langsung. Jadi kalau ada 3 kali 9 pangkat 4, itu sama saja dengan 3 kali 9 sebanyak 4 kali perkalian berulangnya. Nah, di sini untuk 3 kali 9 itu kita lihat 3-nya sebanyak 4 kali, berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3, kemudian dikalikan dengan 9 kali 9 kali 9 kali 9. Jadi kita lihat 3-nya ada 4 kali, berarti kita tulis 3 pangkat 4, dan 9-nya pun juga ada 4 kali, kita tulis 9 pangkat 4. Jadi 3 kali 9 dipangkatkan 4 sama dengan 3 pangkat 4 kali 9 pangkat 4. Untuk sifat yang kelima, sama dengan yang nomor 4, jika nomor 4 itu adalah perkalian, yang sini adalah pembagian. Jadi masing-masing nanti penyebut dan pembilangnya itu dipangkatkan M. Nah, sekarang kita lihat contohnya langsung. 3 per 8 dipangkatkan 4, berarti sama dengan 3 per 8 kali 3 per 8 kali 3 per 8 kali 3 per 8. Di situ penyebut kita kalikan penyebut, pembilang kita kalikan pembilang. Nah, di sini kalau kita lihat, 3-nya dikalikan berulang sebanyak 4 kali, sehingga kita tulis 3 pangkat 4. 8-nya pun juga ditulis berulang sebanyak 4 kali, sehingga kita tulis 8 pangkat 4. Gitu ya. Nah, dari ini tadi, sekarang kita peroleh bahwa sifat-sifat bilangan berpangkat positif tadi ada 5 yang harus kita ingat dan kita pahami. Nah, untuk bilangan berpangkat 0. Nah, kita tahu untuk A pangkat N dengan A-nya bilangan bulat, kemudian N-nya sama dengan 0. Sekarang kita bisa tulis menjadi A pangkat 0. Dan itu berapa nilainya? Nah, sekarang kita lihat. A pangkat 0 itu bisa kita tulis menjadi A pangkat M dikurangi M. Kenapa M dikurangi M? Nah, kita tahu ya. Jadi kalau pengurangan bilangan yang sama, itu hasilnya adalah 0. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi A pangkat M dikurangi M. Nah, kita tahu dari sifat
perpangkatan tadi bahwa A pangkat M jika dibagi A pangkat N itu hasilnya adalah A pangkat M dikurangi N. Sehingga untuk A pangkat M dikurangi N itu hasilnya adalah A pangkat M dibagi A pangkat M. Padahal kita tahu bahwa untuk pembagian dengan bilangan yang sama, hasilnya adalah 1. Jadi dapat kita katakan bahwa A pangkat 0 itu hasilnya 1. Nah, selanjutnya untuk bilangan berpangkat bilangan bulat negatif. Jadi ada suatu bilangan yang dipangkatkan dengan bilangan bulat negatif. Nanti kita tuliskan A pangkat negatif N. Nah, itu bagaimana penghitungannya? Sekarang kita lihat. Untuk 2 pangkat 3 kita tahu itu sama aja dengan 2 kali 2 kali 2. Kemudian untuk 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2. Jadi 2 pangkat 3 ke 2 pangkat 2 kita tahu itu sama aja dengan 2 pangkat 3 dibagi 2. Menjadi 2 pangkat 2. Nah, untuk memperoleh 2 pangkat 1 yang merupakan hasilnya itu 2, itu juga bisa kita katakan 2 pangkat 1 itu sama saja dengan 2 pangkat 2 dibagi 2. Itu ya. Nah, untuk 2 pangkat 0 hasilnya itu 1. Nah, kita tahu kan tadi bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Nah, itu sama aja dengan 2 dibagi 2. 2 dibagi 2 kan 1 ya. Nah, seperti itu. Jadi setiap menurun pangkatnya, nilainya, itu selalu dibagi 2. Nah, sekarang kita lanjutkan ke 2 pangkat negatif 1. Berarti kita bagi 2 lagi. Bisa kita tuliskan 1 dibagi 2. Atau lebih enaknya tulis 1 per 2. Atau sama dengan 1 per 2 pangkat 1. Untuk 2 pangkat negatif 2, ya kita bagi 2 lagi. Menjadi 1 dibagi 2 dibagi 2. Atau bisa kita tulis 1 per 2 kali 2 sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Untuk 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1 dibagi 2 dibagi 2 dibagi 2 dibagi 2. Nah, jadi caranya sama ya, tetap dibagi 2 dan kita tuliskan jadi 1 per 2 pangkat 3. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa A pangkat negatif N itu sama saja dengan 1 per A pangkat N. Itu ya. Nah, sekarang kita sampai ke contoh soalnya. Yang pertama, tentukan hasil dari 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 4 dibagi 4 pangkat 3. Kita selesaikan. Masih ingat, pada sifat dari perpangkatan bilangan bulat, dikatakan bahwa 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 4. Nah, ini kita lihat bilangan pokoknya udah sama ya. Berarti pangkatnya tinggal kita jumlahkan kalau dikalikan seperti itu. Kemudian karena itu dibagi dengan 4 pangkat 3, nah karena dibagi berarti nanti pangkatnya dikurangi. Sehingga kita peroleh 4 pangkat 2 ditambah 4 dikurangi 3 sama dengan 4 pangkat 3 sama dengan 64. Kemudian contoh yang kedua, tentukan hasil dari 5 pangkat negatif 3 dibagi 5 pangkat negatif 5. Masih ingat pada sifat perpangkatan, di situ dikatakan bahwa jika dibagi maka pangkatnya nanti dikurangi. Sehingga kita peroleh 5 pangkat negatif 3 dikurangi negatif 5. Sama dengan 5 pangkat 2 sama dengan 25. Kemudian soal yang ketiga, tentukan hasil dari 3 pangkat 2 kalikan 2 pangkat 2 dikalikan 12 pangkat 3 dibagi 72. Mari kita selesaikan. Nah, pada soal ini kalau kita lihat, bilangan pokoknya itu adalah 3 dan 2. Berarti kalau di sini ada 12 dan ada 72, ini harus kita pecah sedemikian sehingga muncul bilangan pokok 3 dan 2.
Nah, sehingga bisa kita tuliskan menjadi 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 dikalikan, nah ini 12 kita pecah menjadi 3 kali 4. Dan 72 kita pecah menjadi 9 kali 8. Nah, kembali pada bilangan pokok tadi, Bu Nova ingatkan bahwa bilangan pokoknya adalah 3 dan 2. Di sini masih muncul 4, 9, 8. Baru setelah itu kita rubah ke bilangan pokok 3 dan 2. Sehingga untuk 3-nya, 3 kali 4 yang dipangkatkan 3, itu menjadi 3 pangkat 3, kemudian 4-nya dirubah menjadi 2 pangkat 2, kemudian dipangkatkan lagi 3. Untuk 9-nya kita rubah menjadi 3 pangkat 2, 8-nya kita rubah menjadi 2 pangkat 3. Nah, dari sini sekarang kita peroleh 3 pangkat 2 kalikan 2 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 3 kalikan 2 pangkat 6. Jadi 6 ini adalah perkalian dari perpangkatan 2 dan 3 tadi. 2 kemudian dipangkatkan lagi 3. Nah, selanjutnya kita lihat untuk yang bilangan pokok 3. Di sini ada 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2. Menggunakan sifat dari operasi perpangkatan, kita peroleh 3 pangkat 2 ditambah 3 dikurangi 2. Nah, sekarang dengan cara yang sama, untuk yang bilangan pokok 2, kita lihat di sini ada 2 pangkat 2, kemudian dikalikan 2 pangkat 6, dibagi 2 pangkat 3. Dengan menggunakan operasi perpangkatan, sifat operasi perpangkatan, kita peroleh kalikan 2 pangkat 2 ditambah 6 dikurangi 3. Nah, dari sini selanjutnya baru kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 3 kali 2 pangkat 5. Nah, diperoleh 27 kali 32 sama dengan 864. Gitu. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu ingatkan agar kalian selalu meningkatkan ibadah kalian, tetap semangat belajar, dan tetap menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.